Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Waj'alna ma'ahum. Wahsyurna fi zumratihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, semoga langkah-langkah kita senantiasa diridai Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-115 dengan tema menghadap kiblat ketika salat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Katsir memberikan latar belakang akan ayat ini. Beliau mengatakan, wa hadza wallahu alam fihi tasliyatun lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladhi ukhriju min Makkah wa faraqu masjidahum wa musallahum. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Makkah ila Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi. Falamma qadima al-Madinah wujiha ila Baitil Maqdis sanata asyara syahran aw sab'ata asyara syahran thumma sarafahu Allahu ilal Ka'bah ba'du walidzalika yaqulu ta'ala walillahil masyriq wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Ayat ini wallahu alam, kata Imam Ibnu Katsir, mengandung hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang diusir dari Makkah dan dipisahkan dari masjid dan tempat sholat mereka. Dulu Rasulullah SAW mengerjakan sholat di Makkah dengan menghadap ke Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah berada di hadapan beliau. Dan ketika hijrah ke Madinah, beliau dihadapkan ke Baitul Maqdis itu selama 16 atau 17 bulan. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhnya menghadap Ka'bah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil masyriq wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, memberikan penjelasan tentang firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib, dan kepunyaan Allah timur dan barat. Al-masyriqu mawdi'ul syuruq wal maghribu mawdi'ul ghurub, ai huma lahu milkun wa ma bainahuma minal jihati wal makhluqati bil ijadi wal ikhtira'. Al-masyriq adalah tempat terbitnya matahari atau timur, sedangkan al-maghrib adalah tempat terbenamnya matahari atau barat. Maksudnya adalah tempat terbit dan tempat terbenamnya matahari itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga apa yang ada di antara keduanya, yaitu arah dan makhluk dengan penciptaan dan pembentukan. Wa khassahuma bidzikri wal idafati ilaihi tashrifan nahwu baitillah wa naqatillah wa li anna sababal ayati iqtada dzalika. Timur dan barat itu kemudian disebutkan secara khusus dan diidhafatkan atau disandarkan kepada lafaz Allah sebagai tanda penghormatan. Seperti pada kalimat Baitullah, Naqatullah atau onta Allah,
Selain karena penghormatan, juga karena sebab musabab ayat ini menuntut agar timur dan barat disebutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa di dalam kitab An-Nasikh wa Mansukh, Abu Ubaid Qasim bin Salam meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ayat Al-Quran yang pertama kali dinasakh yang telah diceritakan kepada kami adalah masalah kiblat. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil masyriq wal maghribu fa innama tuwallu fathamma wajhullah, maka Rasulullah SAW pun menghadap dan mengerjakan salat ke Baitul Maqdis dan meninggalkan Baitul Atiq atau Ka'bah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menghadap Baitul Atiq atau Ka'bah. Dia pun menasakh perintahnya dari menghadap Baitul Maqdis ke Baitul Atiq atau Ka'bah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syattaral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Dan dari mana saja engkau keluar, maka palingkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Surat Al-Baqarah ayat 150. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan para ulama terkait dengan pemahaman ayat ini. Yang pertama, faqala Abdullah ibnu Amir bin Rabi'ah, nazalat fi man shalla ila ghairil qiblati fi lailatin muzlimatin. Berkata Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bahwa ayat ini diturunkan tentang orang-orang yang menghadap kiblat pada malam yang gelap gulita. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan pada malam yang gelap gulita. Kami tidak tahu di mana kiblat, sehingga masing-masing kami sholat sesuai dengan arahnya. Keesokan harinya kami menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Kemudian turunlah ayat fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Mayoritas ahli ilmu berpendapat demikian. Imam Al-Qurtubi mengatakan pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Hanya saja Imam Malik berkata, orang yang sholat tanpa menghadap kiblat itu disunnahkan mengulangi sholatnya pada waktunya. Namun hal itu bukanlah suatu kewajiban baginya, sebab dia telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Wa qala al-Mughirah wa Syafi'i la yajzih li'anna al-qiblata syartun min syurutis salati. Namun Mughirah dan Asy-Syafi'i berkata, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, salat itu tidak cukup atau tidak sah baginya, sebab menghadap kiblat merupakan salah satu daripada syarat sahnya salat. Kemudian pemahaman yang kedua terkait dengan kalimat fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Qala Ibnu Umar, nazalat fil musafir yatanaffalu haitsu ma tawajjahat bihi rahilatuh. Ibnu Umar berkata, ayat ini diturunkan tentang seorang musafir yang melakukan sholat sunnah seraya menghadap kemanapun hewan tunggangannya menghadap. Tidak ada silang pendapat di antara para ulama mengenai diperbolehkannya melaksanakan sholat sunat di atas hewan tunggangan. Kemudian pemahaman yang ketiga terkait dengan ayat ini, Ibnu Zaid berkata, orang-orang Yahudi menganggap baik sholat Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka berkata, tidaklah dia mendapatkan petunjuk itu melainkan karena kami, kata orang-orang Yahudi. Ketika kiblat dialihkan ke Ka'bah, mereka berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang mereka telah berkiblat kepadanya? Maka turunlah ayat ini. Sementara Mujahid berkata, ayat fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kalian berada, maka bagi kalian adalah kiblat yang kalian menghadap kepadanya, yaitu Ka'bah.
Dan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebelum diwajibkannya menghadap Ka'bah, yakni surat Al-Baqarah ayat yang ke-150. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Menurut Ibnu Jarir, bahwa dia meliputi semua makhluknya dengan kecukupan, kedermawanan, dan karunia. Sedangkan makna firman-Nya alim, maha mengetahui, yakni dia mengetahui semua perbuatan makhluk-makhluknya. Tidak ada satu perbuatan pun yang tersembunyi dan luput darinya. Dia maha mengetahui seluruh perbuatan makhluk-makhluknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-115. Dengan memahami dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, kiranya semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.